Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang alur sistem produksi pada oil injected screw compressor. Kami dari kelompok 6, kelas 2B, dengan mata kuliah Transportasi Fluida dan Padatan. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Ibnu Eka Rahayu, SST MT IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah ini yang telah memberikan tugas kepada kami. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang oil injected screw compressor beserta dengan alur sistem produksinya. Kompresor screw injeksi oli atau oil injected rotary screw compressor. Kompresor screw merupakan jenis kompresor dengan mekanisme putar perpindahan positif dengan tambahan oli sebagai pendingin dan pelumas yang umumnya digunakan untuk mengganti kompresor piston bila diperlukan udara bertekanan tinggi dengan volume yang lebih besar. Salah satu contoh penggunaannya adalah pemanfaatan kompresor skrup di Pertamina Migas Cepu. Kompresor skrup ini dimanfaatkan sebagai penggerak alat instrumentasi dan juga sebagai backwash desain filter dan softener. Tujuannya untuk mengurangi endapan lumpur dari pasir silika desain filter atau untuk backwash, yaitu untuk mengurangi kotoran-kotoran dari resin di softener di unit proses pengolahan air industri. Berikutnya adalah alur sistem produksi pada oil injected screw compressor. Pada tahap pertama, udara sekitar akan disedot menuju ke air filter untuk dipisahkan antara udara dengan pengotor seperti debu dan uap air. Berikutnya, udara melewati pipa ke arah air N untuk ditekan dan dipercepat laju alirnya. Setelah melewati air N, udara dan oli yang tercampur di air N akan melewati pipa menuju oil separator. Pada oil separator, campuran udara dengan oli akan dipisahkan di separator insert. Kemudian, udara yang telah disaring akan menuju ke air cooler. Sedangkan, oli akan menetes dan tertampung di bagian bawah oil separator. Udara yang telah melewati oil separator akan menuju ke air cooler. Karena udara yang ditekan akan mengalami kenaikan suhu, maka sebelum udara masuk ke sistem selanjutnya, udara harus terlebih dahulu didinginkan. Setelah didinginkan, maka udara yang telah melewati kompresor sudah bisa digunakan di sistem selanjutnya. Untuk tahap yang kedua yaitu adalah jalur oli. Oli yang sudah dipisahkan oleh separator insert dan tertampung di oil separator akan melewati pipa menuju thermostat valve. Apabila oli memiliki suhu yang lebih rendah dari yang telah ditentukan, maka oli akan langsung menuju oil filter. Namun, apabila oli bersuhu lebih tinggi dari yang telah ditentukan, maka oli akan otomatis diarahkan oleh thermostat valve menuju ke oil cooler. Di oil cooler, oli akan didinginkan, kemudian diarahkan melewati pipa menuju ke oil filter. Di oil filter, oli akan dipisahkan dengan pengotornya. Setelah itu, oli yang telah dingin dan bersih akan menuju ke air N untuk mendinginkan dan melumasi skru pada air N. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.